Tahukah Anda bahwa makan cabai bersamaan dengan bahan tertentu sebenarnya bisa membahayakan kesehatan Anda? Cabai, yang sering disebut sebagai gudang vitamin dan makanan ajaib untuk meningkatkan stamina, memiliki kombinasi makanan yang sangat cocok, tapi ada juga yang sangat buruk. Bahkan makanan yang sangat bermanfaat seperti cabai pun perlu dikonsumsi dengan cara yang benar agar tetap bermanfaat bagi tubuh Anda. Jika Anda memakannya bersama makanan yang tidak cocok, hal itu justru bisa mengganggu kebugaran Anda. Itulah sebabnya, saya, Dr. Kocho, telah menyiapkan panduan ini khusus untuk Anda. Untuk membantu mencegah masalah imunitas dan kesehatan otak, saya akan beritahu 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 kombinasi makanan terbaik saat makan cabai. Halo semuanya, di sini dengan Dr. Kocho. Apakah ada di antara Anda yang belum berlangganan? Tolong tekan tombol subscribe dan suka sekarang juga ya. Bagikan video ini kepada orang-orang tersayang dan jangan lupa perkenalkan Dr. Kocho kepada banyak orang lainnya. Saya akan terus memberikan informasi kesehatan terbaik untuk Anda. Bintang utama di meja makan kita hari ini yang tidak boleh dilewatkan mencakup cabai hijau, cabai merah, cabai rawit yang pedasnya nendang, hingga cabai yang sangat pedas seperti habanero. Jadi bintang utama kita hari ini adalah cabai. Saat cuaca sedang tidak menentu dan suhu berubah dengan cepat, kita sangat mudah terkena flu karena kekebalan tubuh yang menurun. Pernahkah Anda mendengar bahwa Anda harus makan cabai saat sedang flu? Itu benar sekali. Secara mengejutkan, cabai mengandung vitamin C 18 kali lebih banyak daripada apel, dan juga kaya akan beta-karoten, yang sangat luar biasa sebagai antioksidan. Inilah alasan mengapa cabai sering disebut sebagai gudang vitamin. Selain itu, kandungan capsaicin yang pedas di dalam cabai menghasilkan rasa hangat di tubuh Anda dan mempercepat metabolisme, sehingga ini adalah sesuatu yang wajib Anda konsumsi saat ini juga. Tapi coba fokus di sini. Tahukah Anda bahwa cabai yang sangat sehat ini pun bisa menjadi berbahaya jika dimakan bersama makanan tertentu? Jadi, mulai sekarang, mari kita cari tahu 3 kombinasi makanan terburuk dengan cabai yang buruk bagi imunitas dan kesehatan otak, serta 3 kombinasi makanan terbaiknya. Makanan pertama yang merupakan kombinasi terburuk dengan cabai adalah saus kacang fermentasi dan kecap asin. Apakah Anda terkejut? Mencelupkan cabai yang renyah ke dalam saus kacang atau kecap memang terasa gurih dan menyegarkan, bahkan ada juga yang membuat asinan cabai dengan rendaman tersebut. Meskipun kacang kedelai fermentasi adalah makanan sehat yang luar biasa, mengonsumsi cabai dengan cara ini sebenarnya tidak baik. Alasannya adalah karena kandungan natrium yang sangat tinggi dalam saus fermentasi dan kecap asin tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, cabai adalah gudang vitamin yang kaya akan vitamin C, B, dan A. Bahkan dalam 100 gram cabai hijau terdapat hampir 50 miligram vitamin C, yang membuatnya setara dengan buah-buahan dalam hal kandungan tinggi. Oleh karena itu, cabai sangat bagus untuk mencegah penuaan dini, memulihkan kelelahan, dan menjaga kesehatan mata. Terlebih lagi, cabai adalah makanan yang sempurna dengan nutrisi seimbang, termasuk protein, lemak sehat, serat makanan, kalsium, fosfor, zat besi, dan kalium. Di sisi lain, olahan kedelai fermentasi memang dikenal sangat baik untuk kesehatan, bahkan salah satu aturan utama untuk menjaga kebugaran tubuh adalah mengonsumsi olahan kedelai yang difermentasi. Saat kedelai menjadi saus fermentasi, mereka bisa menghambat pertumbuhan sel berbahaya di tubuh, membuang kolesterol jahat, dan membuat pembuluh darah menjadi lentur serta kuat, bahkan membantu fungsi hati untuk mendetoksifikasi racun. Namun, inilah poin pentingnya. Meskipun keduanya sangat sehat, masalahnya adalah natrium dan gula dalam saus atau kecap bisa merusak kandungan vitamin melimpah yang ada di dalam cabai. Jika Anda makan cabai untuk meningkatkan kesehatan, mencelupkannya ke saus asin, atau membuatnya menjadi asinan itu akan sia-sia. Tentu saja, asupan natrium yang cukup itu baik untuk membuang sisa kotoran dan mengatur cairan tubuh. Tapi karena pola makan kita biasanya sudah penuh dengan lauk pauk yang asin, Anda harus ekstra hati-hati. Asupan natrium berlebih bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Jadi, untuk menyerap vitamin cabai secara maksimal dan memperkuat imun, sebaiknya jangan mencelupkannya ke saus yang terlalu asin, melainkan nikmatilah rasa pedas asli dari cabai tersebut. Makanan pertama yang saya rekomendasikan sebagai kombinasi terbaik dengan cabai adalah ikan teri. Tumis ikan teri hampir selalu menggunakan cabai sebagai bumbu utamanya, karena rasa pedas dari cabai bisa meningkatkan rasa gurih atau umami yang ada pada ikan teri. Namun, kombinasi antara ikan teri dan cabai ini bukan hanya soal rasa yang enak saja, tapi juga sangat hebat untuk nutrisi tubuh Anda. Ikan teri, yang dikenal sebagai rajanya kalsium, kaya akan kalsium serta mineral yang disebut fosfor, di mana fosfor ini membantu membuang sisa kotoran dari tubuh kita dan mengaktifkan vitamin serta enzim, sehingga memberikan kita energi yang segar dan bersemangat. Tapi disinilah masalahnya. Fosfor sebenarnya bisa menghambat penyerapan kalsium di dalam tubuh. Jadi jika Anda hanya makan ikan teri saja, meskipun Anda mengonsumsi banyak kalsium, fosfor akan menghalangi penyerapannya sehingga kalsium yang benar-benar terserap ke tubuh Anda menjadi rendah. Disitulah peran penting cabai muncul. Kandungan zat besi di dalam cabai mampu mendorong tingkat penyerapan kalsium dari ikan teri hingga maksimal.
Nutrisi melimpah dalam cabai secara sempurna melengkapi vitamin dan gizi yang tidak ada pada ikan teri. Dan tidak hanya itu saja, ikan teri mengandung lemak sehat, dan lemak ini membantu tubuh Anda menyerap semua beta-karoten, yaitu antioksidan ajaib yang ditemukan di dalam cabai. Tunggu sebentar, ini ada tips khusus untuk para subscriber setia saya. Beta-karoten dalam cabai adalah komponen yang larut dalam lemak, jadi jika Anda menumis cabai dan ikan teri sebentar dengan sedikit minyak, Anda bisa memaksimalkan manfaat nutrisinya bagi kesehatan. Cara kedua yang paling buruk dalam mengonsumsi cabai adalah dengan membuatnya menjadi asinan atau acar. Mengawetkan cabai dalam kecap manis atau menjadikannya acar memang membuat rasanya menjadi asam, manis, dan asin yang segar, tapi disinilah letak masalahnya. Cabai yang diawetkan seperti ini mengandung natrium, garam, gula, dan kecap yang sangat tinggi. Jika Anda melihat resepnya, biasanya takaran gula dan kecap yang digunakan itu sama banyaknya. Anda pasti sudah tahu bahwa asupan gula berlebih tidak baik untuk kesehatan, tapi mengapa ini sangat buruk jika dikombinasikan dengan cabai? Alasannya adalah karena gula yang berlebihan bisa menghilangkan manfaat antiinflamasi atau peredar radang yang ada pada cabai. Cabai mengandung senyawa pedas bernama capsaicin yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel berbahaya di dalam tubuh dan menghilangkan peradangan kronis di seluruh organ Anda. Inilah sebabnya mengapa cabai dianggap sebagai makanan peningkat kesehatan yang kelas 1. Namun jika Anda mengolah cabai menjadi asinan dengan banyak gula, efek anti peradangan ini akan berkurang drastis. Cabai sebenarnya sangat efektif untuk meredakan nyeri sendi atau artritis, tetapi mengonsumsinya dalam bentuk acar yang manis atau rendaman kecap justru membatalkan manfaat tersebut. Jadi, mulai sekarang jangan lagi mengonsumsi cabai berkualitas baik dalam bentuk acar yang manis dan asin, melainkan nikmatilah bersama makanan lain yang bisa melengkapi manfaat nutrisinya. Makanan kedua yang saya rekomendasikan sebagai kombinasi terbaik dengan cabai adalah ubi jalar. Saat dimakan bersama, ubi jalar dan cabai yang pedas tidak hanya terasa enak, tetapi juga saling melengkapi secara nutrisi bagi tubuh Anda. Kombinasi ini sangat luar biasa untuk pencernaan, dan yang lebih penting lagi, ini adalah ramuan yang kuat untuk meredakan peradangan di dalam tubuh. Rahasianya terletak pada biji cabai. Saat membuat bubuk cabai, cabai kering digiling bersama dengan bijinya, dan biji cabai ini mengandung tidak hanya capsaicin tetapi juga lebih dari 25% asam lemak tak jenuh. Berbeda dengan lemak jenuh yang tidak sehat, lemak tak jenuh yang sehat dalam biji cabai ini mengurangi kerusakan tubuh, serta menyaring sisa kotoran untuk memurnikan darah Anda. Terlebih lagi, capsaicin dalam cabai membantu pertumbuhan bakteri asam laktat, sehingga sangat sempurna untuk kesehatan. Meskipun hidangan pedas bermanfaat karena bubuk cabainya, seringkali hidangan tersebut disajikan dengan bumbu lain yang menghasilkan kandungan natrium yang sangat tinggi. Disinilah ubi jalar berperan, karena ubi jalar kaya akan kalium yang membantu membuang natrium berlebih dari dalam tubuh Anda. Saat Anda makan ubi jalar bersama hidangan cabai yang pedas, keseimbangan natrium dan kalium menjadi sangat tepat sehingga mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan pengerasan pembuluh darah. Selain itu, capsaicin dalam cabai membantu pencernaan ubi jalar yang terkadang terasa seret dan terlalu berserat, sehingga membantu tubuh menyerap nutrisi baik dengan lebih efektif. Hal ini membuat ubi jalar dan cabai menjadi pasangan yang sangat sempurna. Cara ketiga yang paling buruk dalam mengonsumsi cabai adalah mencampurnya dengan lemon atau cuka. Apa Anda terkejut? Akhir-akhir ini tren menurunkan berat badan dengan minum air campuran sari lemon atau cuka yang ditambah bubuk cabai sedang sangat populer dengan sebutan jus detox. Meskipun capsaicin dalam bubuk cabai dipuji karena manfaatnya untuk menurunkan berat badan, kombinasi ini sebenarnya sangat berbahaya bagi Anda yang memiliki lambung sensitif. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa cabai bisa membantu pencernaan dan melindungi lambung, dan itu memang benar. Cabai sangat luar biasa untuk pencernaan, bahkan sampai digunakan sebagai bahan dalam obat pembantu pencernaan. Selain itu, capsaicin dalam cabai membantu mencegah kerusakan dan meregenerasi sel-sel otak yang menua. Salah satu penyebab penurunan daya ingat adalah oksidasi dan penuaan pada selaput sel otak, dan mengonsumsi cabai membantu mencegah penuaan ini serta menjaga fungsi kognitif agar otak dan sistem saraf bekerja dengan baik. Oleh karena itu, memang benar bahwa Anda sebaiknya memasukkan cabai ke dalam menu diet untuk menurunkan berat badan dan kesehatan otak. Namun coba fokus di sini, mengonsumsi terlalu banyak capsaicin dapat merusak lapisan lambung dan menyebabkan kram perut yang menyakitkan. Saat Anda menggabungkannya dengan lemon atau cuka yang tingkat asamnya sangat tinggi, risikonya akan meningkat drastis. Terlebih lagi, meminum air lemon atau cuka dengan bubuk cabai terutama saat perut sedang kosong demi menurunkan berat badan, itu sangatlah berbahaya, dan jangan pernah dilakukan. Makanan ketiga dan terakhir yang merupakan kombinasi terbaik dengan cabai adalah kacang-kacangan dan tahu. Inilah poin kunci paling penting dalam video hari ini.
Kombinasi antara kacang, tahu, dan cabai adalah metode ajaib bukan hanya untuk mencegah masalah kesehatan, tetapi juga untuk merangsang pertumbuhan rambut Anda. Saat Anda makan cabai bersama makanan tertentu, mereka akan mengaktifkan hormon yang disebut IGF-1 yang merangsang sel folikel rambut sehingga mempercepat pertumbuhan rambut secara alami. Makanan spesial itu adalah kacang kedelai dan tahu. Kandungan isoflavon dalam kedelai yang bertemu dengan capsaicin dalam cabai akan menciptakan sinergi yang luar biasa untuk mencegah kerontokan rambut serta melawan penuaan dini. Terlebih lagi, capsaicin pedas dalam cabai sangat efektif sehingga hampir dianggap sebagai agen anti penuaan yang hebat. Zat ini secara selektif menargetkan dan menghambat pertumbuhan sel yang tidak diinginkan, sambil tetap membiarkan sel sehat tetap terjaga. Bahkan, ia bisa memicu penghancuran diri pada sel berbahaya tersebut, yang memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi tubuh Anda. Jika dikombinasikan dengan kacang atau tahu, efek ini akan menjadi maksimal, sehingga sangat penting untuk memasukkan keduanya ke dalam menu makan Anda. Ada satu catatan kecil di sini. Meskipun cabai sangat luar biasa, jika Anda sedang mengonsumsi obat kolesterol, Anda perlu berhati-hati. Obat kolesterol dan tekanan darah seringkali mengandung statin, yang berfungsi menghambat sintesis kolesterol. Statin ini dapat berbenturan dengan beta-karoten dalam cabai, sehingga mengurangi efektivitas obat yang Anda minum. Oleh karena itu, jika Anda sedang menjalani pengobatan kolesterol, sebaiknya tunggu sekitar 2 jam sebelum mengonsumsi cabai. Sekarang kita telah mempelajari tentang 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 kombinasi makanan terbaik dengan cabai. Mari kita rangkum bersama-sama. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal dari cabai, hindarilah mencelupkannya ke dalam saus yang kaya natrium seperti saus kacang fermentasi atau kecap asin. Sebaliknya, nikmatilah cabai dalam keadaan segar. Ingatlah, cabai dan ikan teri adalah pasangan yang sangat sempurna, jadi pastikan untuk menikmati keduanya bersama-sama. Daripada mengonsumsi asinan atau acar cabai, pasangkanlah cabai dengan ubi jalar untuk mendapatkan kombinasi yang menyehatkan bagi tubuh Anda. Terakhir, hindari makan cabai yang pedas bersama dengan lemon atau cuka. Sebaliknya, gabungkanlah dengan kacang-kacangan atau tahu untuk memaksimalkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Dengan menyiapkan cabai bersama kombinasi makanan yang tepat, Anda dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda dengan lebih baik. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan suka sekarang juga ya. Dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga serta teman-teman tersayang Anda. Saya selalu berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Di sini dengan Dr. Koco, sampai jumpa dan terima kasih.